Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Putri Solika dari MS19H, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik selama 3 bulan, yaitu dengan judul Kegiatan Perencanaan Penganggaran Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Proses penyusunan anggaran baik itu APBD atau APBN seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Bahkan APBD atau APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi. Dalam penganggaran APBD selama 1 tahun ada dana khusus, yaitu dana alokasi khusus yang bisa dilakukan yaitu DAK, yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya, program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri Teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan menjadi berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Menteri Teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya, penulis, tertarik mengambil judul Kegiatan Perencanaan Penganggaran Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang dalam APBD tahun anggaran 2022 untuk mengetahui urutan susunan anggaran tahunan pada dinas. Baik, selanjutnya yaitu gambaran umum instansi mengenai sejarah singkatnya. Poin pertama yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004, Dinas Perikanan digabung dengan Dinas Peternakan menjadi Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan dinas-dinas daerah. Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja SOTK pada saat itu didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2004 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Karawang. Selanjutnya, pada akhir tahun 2011, bidang peternakan bergabung ke Dinas Pertanian sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Sedangkan SOTK-nya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang. Selanjutnya, pada tahun 2015 berdasarkan pada Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Peringkat Daerah Kabupaten Karawang terjadi perubahan SOTK berdasarkan Perbub Nomor 55 Tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang. Pada akhirnya 2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terjadi kembali perubahan nomenklatur dari Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Perubahan tersebut berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Karawang dan Perbub Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Selanjutnya gambaran umum instansi mengenai logo. Berikut logo Dinas Kabupaten Karawang.
ada visi misi. Visinya mewujudkan Karawang mandiri, bermartabat dan sejahtera. Misinya yang pertama, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya asing serta berbasis pada potensi lokal. 3. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan. Yang terakhir, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, gambaran umum instansi mengenai profil singkat. Dinas Perikanan Kabupaten Karawang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan peringkat daerah Kabupaten Karawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Kedudukan Dinas Perikanan adalah pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perikanan, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Sedangkan tugas pokoknya adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ada beberapa poin mengenai pengertian manajemen keuangan, dan pengertian APBD. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam, yaitu menurut Niti Semito tahun 2012, manajemen adalah suatu ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Selanjutnya, menurut Handoko tahun 2012, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan menurut Hasibun tahun 2010 mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, tinjauan pustaka, pengertian manajemen keuangan. Para ahli memandang ilmu manajemen keuangan dengan pengertian beragam. Menurut Sutrisno tahun 2013, manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha, mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Dan menurut Abdul Halim dan Sarwoko tahun 2013, manajemen keuangan adalah pengelola uang dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi pemerintah, sekolah, rumah sakit, bank, perusahaan, dan lain-lain. Dan menurut Agus Sartono tahun 2010, manajemen keuangan adalah sebagai manajemen dana baik berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembayaran investasi dan pembelanjaan secara efisien. Selanjutnya, pengertian APBD. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu APBD, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kita bisa sebut APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Menurut buku Pengelolaan Keuangan Daerah 2012, karya Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, terdapat 3 struktur dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah, yaitu yang pertama pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, yang ketiga pembiayaan. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pertama yaitu tujuan umum. Tujuan penulis untuk merantaikan ilmu teori yang didapatkan di perkuliahan ke lapangan instansi yang sesuai dengan jurusan, yaitu manajemen keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja. Yang ketiga, terlatih untuk bersosialisasi diri dengan rekan kerja dalam lingkup yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami masalah-masalah yang akan muncul dalam prosedur penyusunan belanja langsung.
Adapun tujuan khususnya, memberikan gambaran bagaimana perencanaan anggaran pengeluaran dan belanja daerah pada Dinas Perikanan, dan untuk mengetahui prosedur penyusunan belanja langsung pada Dinas Perikanan. Berikut ada pelaksanaan KP yang praktik laksanakan pada masa kerja praktik. Yang pertama yaitu membereskan dan menyusun kerja dokumen keluar dan masuk undangan rapat dinas. Adanya kertas keluar masuk undangan dinas digunakan untuk mengajukan pengajuan kerjasama bersama, mewujudkan hasil kerja yang maksimal. Dalam membereskan dan menyusun kerja dokumen keluar masuk yang pertama, misalkan surat masuk dan surat keluar, lalu membolongkan kertas dengan alat bantu perforator, kemudian disusun rapi dalam map yang telah disediakan dinas, sesuai dengan ukuran kertasnya, begitu juga dengan surat keluar, sama proses penyusunan kerja dokumennya, kertas dokumen. Yang kedua yaitu membantu penginputan bahan LPPD pada aplikasi provinsi dan pusat bersama bagian staf Sekda dan Kabupaten Karawang. Penginputan LPPD ini salah satu kewajiban bagi kepala daerah dan wakil daerah untuk menjalankan amanah peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, peraturan pemerintah dalam negeri nomor 18 tahun 2020, dan Permendagri nomor 51 tahun 2021, di mana LPPD merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Cara untuk masuk dalam aplikasi yaitu dengan adanya ID dan paspor khusus, kemudian menggunakan bagaimana cara kerja, kemudian memahami bagaimana cara kerja penginputan yang dibantu oleh staf dengan sedikit bantuan membacakan beberapa program dalam dinas. Berikut permasalahan dan solusi. Permasalahan dan solusi. Yang pertama, permasalahan. Permasalahan yang pertama, petunjukan penempatan sub kegiatan dana alokasi khusus DAK baru keluar pada bulan Februari 2022, sedangkan rencana kerja dan anggaran RKA, dokumen pelaksanaan anggaran DPA, sudah selesai pada akhir bulan Desember 2021 sehingga harus mengalami pergeseran APBD. Yang kedua, biaya belanja anggaran tidak seragam. Pentingnya penyeragaman biaya standar biaya untuk setiap jenis biaya atau belanja untuk mengurangi potensi kecemburuan sosial antara unit-unit pengguna anggaran. Solusinya yaitu seharusnya pemerintah pusat sudah memberikan keperluan dana alokasi khusus DAK yang sifatnya khusus untuk melancarkan kegiatan periode selama 1 tahun agar tidak ada kesalahan dalam penggunaan anggaran yang sudah terlaksana. Yang kedua, harus memilih standar biaya yang dijadikan patokan seperti anggaran tahun lalu agar tidak terlalu perubahan terlalu banyak pada anggaran dan bertabrakan dengan instansi lainnya. Kesimpulan, APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Dalam pembuatan penganggaran APBD ada pendanaan khusus seperti dana alokasi khusus DAK yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian Menteri Teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah dalam negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Menteri Teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan. Saran, maka kebijakan selanjutnya pemerintah pusat sudah memberikan keperluan DAK alokasi khusus yang sifatnya khusus untuk melancarkan kegiatan periode 1 tahun agar tidak ada kesalahan dan penggunaan anggaran yang sudah dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.